Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Firmansyah. Saya akan menjelaskan tentang azimut, baik azimut, fungsi dari azimut, serta bagaimana cara menghitung azimut dan baik azimut itu. Nah, yang pertama, pengertian dari azimut. Azimut ini merupakan suatu sudut yang terbentuk oleh dua garis. Garis lurus, garis pertama menuju arah utara peta atau grid atau utara kompas, dan garis yang kedua menuju suatu titik sasaran yang dihitung searah jarum jam. Dalam artian yang mudah, azimut ini merupakan titik sasaran yang kita tembak menggunakan kompas. Jadi di sini saya tidak punya kompas, saya mungkin menggunakan jam. Azimut ini merupakan titik sasaran yang kita tembak menggunakan kompas. Jadi ketika kita membidik kompas, ini kita mempunyai titik di sini kita mempunyai titik, langsung ditembak lurus gitu ya. Nah, kemudian back azimut ini adalah kebalikan dari azimut, merupakan titik balik dari azimut. Kemudian apa sih fungsi dari azimut dan back azimut itu? Yang pertama, fungsi dari azimut dan back azimut itu yang pasti untuk menentukan arah tujuan, bagaimana kita tidak tersesat dalam suatu perjalanan. Begitu. Yang kedua, sebagai pengingat perjalanan. Ketika kita dalam suatu perjalanan, kita harus terutama ketika di hutan, misal kita pengingat perjalanan, kita pergi ke Gunung Lawu atau Gunung Arjuna dan lain sebagainya. Kita harus mengingat perjalanan di mana titik awal kita membidik sasaran seperti itu. Yang ketiga, penentu arah awal dan akhir. Ketika kita mulai membidik di awal kita berangkat, nah itu akan menjadi titik ukur atau tolak ukur kita untuk ketika di akhir juga akan menjadi penentu juga bagaimana seberapa kita akan menentukan arah derajat, arah kompas yang akan kita bidik seperti itu. Yang keempat, menghindari risiko tersesat. Pastinya yang namanya kompas, ilmu kompas itu untuk menghindari risiko tersesat. Jadi fungsi dari azimut dan back azimut ini adalah untuk menghindari risiko tersesat. Bagaimana ketika kita membidik, bagaimana ketika kita sedang berada di hutan, kita harus azimut dan back azimut, karena nanti khawatirnya kita akan tersesat di tengah jalan gitu. Untuk mendapatkan nilai back azimut dari nilai azimut, jadi untuk mendapatkan nilai back azimut dari nilai azimut dengan mudah, benar dan cepat dapat dilakukan dengan menggunakan rumus yang sederhana. Rumus yang sederhana ini ada beberapa ketentuan, diantaranya yang pertama itu bila azimutnya ini lebih dari 180 derajat. Jadi ketika kita membidik arah sasaran, misal kita membidik pohon cemara, arah sasarannya ini lebih dari 180 derajat. Jadi kisaran ada di contohnya ini kisaran ada di 230 derajat. Maka back azimutnya adalah 230 derajat dikurangi 180 derajat. Jadi mudahnya itu ketika lebih dari 180 derajat maka dikurangi 180 derajat. Jadi ketika kita menembak pohon cemara itu, membidik arah sasaran dari pohon cemara itu 230 derajat, maka dikurangi 130 derajat, hasilnya adalah 50 derajat untuk nilai back azimutnya gitu. Kemudian syarat yang kedua yaitu ketika kurang dari 180 derajat. Jadi ketika kita membidik arah sasaran kurang dari 180 derajat, maka back azimutnya adalah ditambah 180 derajat. Seperti contoh ketika kita membidik pohon pohon yang tumbang, ya kelihatan dari atas ada pohon yang tumbang. Ketika kita di hutan, pohon yang tumbang itu kelihatan, kita bidik ternyata arah sasarannya itu kurang dari 180 derajat. Jadi sekitar di antara 82 derajat atau 80 derajat lah istilahnya. Jadi
ketika kurang maka hasilnya adalah ditambah 180 derajat. Jadi 82 atau 80 ditambah 180 derajat. Maka hasilnya adalah untuk baik azimutnya 260 derajat. Kita menghitung yang ketiga, yaitu apabila sasaran yang kita bidik itu sekitar tepat di angka 180 derajat, maka nilai baik azimutnya itu bisa ditambah atau dikurangi 180 derajat. Seperti itu. Ketika kita bidik suatu pondok, misal pondok itu ternyata 180 derajat, maka hasilnya adalah ditambah atau dikurangi 180 derajat. Jadi hasilnya bisa 0 atau 360 derajat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap penjelasan sedikit mengenai azimut dan baik azimut. Sekian dari saya, Ahmad Firmansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.